Sebab jika tidak memiliki kehendak, artinya dia mukroh. Dia ada yang mengatur, yang menjadikan dia harus begini dan begitu. Jika dia diatur, dipaksa untuk melakukan ini dan itu, yaitu namanya makhluk seperti kita. Maka Tuhan itu pasti dia murid, dia memiliki kehendak. Kemudian jika keduanya itu dikatakan Tuhan dan keduanya memiliki kehendak, maka di sini kehendaknya ada kalanya itu sama. Ittafaqa mengadakan A. Maka kemungkinannya adalah bahwa keduanya itu mengadakannya bersama-sama, karena yang diadakan itu satu, yaitu A. Yang diadakan adalah satu, sementara yang mengadakan dua, sama-sama berkehendak mengadakan A. Maka di sini berarti apa? Konsekuensinya nanti adalah yang yaitu adanya dua pencipta. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian
tafsir ayat-ayat akidah. Semoga pertemuan kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka amal soleh yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengulang penjelasan dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22, karena pada pertemuan sebelumnya ada kendala teknis sehingga tidak bisa didengar oleh sebagian hadirin yang di rumah khususnya, maka pada pagi hari ini kita akan mengulang kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah, surat Al-Anbiya ayat 22 adalah dalil tentang sifat wahdaniyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Esa, tidak ada duanya. Esa, tidak ada yang menandinginya. Itu ayat ini adalah dalil tentang sifat tersebut. Qala Allah Ta'ala, "Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya bumi dan langit itu memiliki Tuhan selain Allah, fihima ay lahuma. Fi di sini memiliki makna lam, ya, lahuma. Lau kana fihima ay lau kana lahuma. Apabila langit dan bumi itu memiliki Tuhan selain Allah, lafasadata, maka keduanya, langit dan bumi itu pasti akan rusak, tidak akan ada. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhannya arsy, dari sifat-sifat yang disifatkan oleh mereka, orang-orang kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, tidak ada sekutu baginya, tidak ada duanya. Bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya, apalagi dikatakan dua, tiga, dan seterusnya. Nah, ayat ini para ulama juga menyebutnya dengan istilah dalilut tamanu', dalil at-tamanu'. Kenapa disebut dengan dalil at-tamanu'? Karena dalil ini adalah, atau ayat ini adalah ayat yang membantah tanpa bisa dibantah, membantah yang nggak bisa dibantah lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada ada duanya. Ini dalil yang membantah sekuat-kuatnya, membantah tanpa bisa untuk dibantah lagi oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada duanya. Bahwa Allah itu tidak 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu esa. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya ketika dikatakan bahwa Allah itu wahidun, artinya adalah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu esa, tidak dari sisi bilangan, tetapi dari segi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu baginya. Apalagi bilangan, sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari bilangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena bilangan itu bisa dibagi. Bilangan 1 bisa dibagi, bilangan 2 bisa dibagi, bilangan 3 apalagi bisa dibagi dan seterusnya. Padahal sesuatu yang bisa dibagi namanya apa? Jisim. Sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah jisim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini dikatakan sebagai dalilut tamanu', dalil yang menutup ruang bagi orang-orang kafir yang mensekutukan Allah dengan makhluknya untuk bisa berargumentasi, membantah. Tidak lagi bisa dengan dalil ini, maka terbantahkan semua argumentasi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini juga sekaligus menunjukkan bahwa berpikir itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Berpikir yang dimaksud adalah berpikir tentang makhluk, itu dianjurkan di dalam Islam. Karena dalil ini, ayat ini, laukana fihima alihatun illallahu lafasadata, ini ayat ini mengajak kita untuk berpikir. Selain banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memang mendorong kita untuk mempergunakan akal kita di dalam berpikir. Dan dengan berpikir, maka seseorang itu akan dengan berpikir tentang makhluk Allah, seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan berpikir tentang diri kita saja, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu enggak serupa dengan kita. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu makhluk, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya seseorang yang berpikir tentang dirinya sehingga dia mengenal dirinya, oh dirinya itu berupa jisim, maka berarti Allah itu bukan jisim. Dirinya itu bertempat, maka berarti Allah tidak bertempat. Dirinya itu terdiri dari anggota badan, mata, telinga, kaki dan sebagainya, berarti Allah tidak terdiri dari anggota-anggota badan. Dirinya itu berada pada arah tertentu, dirinya itu memiliki warna, maka Allah tidak seperti saya, dan seterusnya. Dengan mengenal dirinya bahwa dirinya itu makhluk, maka seseorang akan mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq itu tidak serupa dengan dirinya yang makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu berpikir, berpikir tentang pentingnya seseorang itu berpikir dan mengetahui dalil
dalil tentang adanya Allah, tentang sifat-sifat Allah, meskipun secara ijmali, meskipun secara global. Seseorang itu diwajibkan untuk mengetahui dalil secara ijmali tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun apa? Ijmali, secara global, tidak secara tafsili, tidak secara rinci. Misalnya kita mengatakan apa dalil akan adanya Allah? Kita mengatakan bahwa bukti atau dalil tentang adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Ini namanya apa? Dalil secara ijmali, secara global, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan seterusnya. Apa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa dalilnya secara global? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya bumi dan langit itu memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah itu ada yang serupa dengannya, ada sekutunya, ada duanya, maka langit dan bumi ini pasti tidak akan ada, akan rusak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kita merinci dalil tamanu ini? Bagaimana kita merinci dalil at-tamanu yang disebutkan dalam ayat lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Bagaimana dikatakan bahwa jika ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit ini akan rusak? Kenapa bisa seperti itu? Apakah tidak, dikatakan sebagian orang, apakah tidak berarti semakin kuat karena semakin banyak Tuhannya berarti semakin hebat? Tidak seperti itu. Allah sudah menjelaskan bahwa jika ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit ini akan rusak. Bagaimana uraiannya? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika ini kita menjelaskannya secara sederhana agar kita mudah untuk memahaminya. Jika Tuhan itu ada 2, 3, 4 dan seterusnya, ada Tuhan selain Allah yang menjadi sekutu bagi Allah, jika dikatakan seperti itu, maka pasti keduanya itu memiliki kehendak. Jika dikatakan misalnya Tuhan itu 2, maka 2 Tuhan ini pasti keduanya sama-sama memiliki kehendak. Karena jika nggak memiliki kehendak, ya bukan Tuhan namanya. Sebab jika tidak memiliki kehendak, artinya dia mukroh. Dia ada yang mengatur, yang menjadikan dia harus begini dan begitu. Jika dia diatur, dipaksa untuk melakukan ini dan itu, yaitu namanya makhluk seperti kita. Maka Tuhan itu pasti dia murid, dia memiliki kehendak. Kemudian jika keduanya itu dikatakan Tuhan dan keduanya memiliki kehendak, maka di sini kehendaknya ada kalanya itu sama, ittafaqo. Ada kalanya kehendaknya itu berbeda, ikhtalafa. Jadi ada kalanya sama kehendaknya dan ada kalanya berbeda kehendak keduanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kehendak dari yang dikatakan Tuhan tadi itu adalah sama, maka di sini kemungkinannya adalah 2. Misalnya sama-sama menghendaki untuk mengadakan si A. Yang satu berkehendak untuk mengadakan A,
yang satu juga berkehendak untuk mengadakan A. Maka kemungkinannya adalah bahwa keduanya itu mengadakannya bersama-sama, karena yang diadakan itu satu, yaitu A. Yang diadakan adalah satu, sementara yang mengadakan dua, sama-sama berkehendak mengadakan A. Maka di sini berarti apa? Konsekuensinya nanti adalah yaitu adanya dua pencipta dengan satu ciptaan. Itu secara akal itu batil, tidak bisa diterima secara akal. Bagaimana dikatakan ada satu ciptaan kemudian penciptanya dua? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Pencipta itu yang mengadakannya itu dua. Misalnya meja ini, ini secara takrib pendekatan, sebab ini tidak menciptakan. Pak tukang yang membuatnya ini tidak menciptakan, dia hanya memoles sesuatu yang sudah ada, kemudian dipaku-paku, digergaji jadi ini tidak menciptakan. Karena menciptakan itu mengadakan sesuatu dari tiada sama sekali menjadi ada, itu namanya menciptakan. Ini hanya sebagai pendekatan. Misalnya ada satu meja, kemudian dikatakan bahwa yang membuat itu dua, yang membuat itu adalah dua. Kalau yang dikatakan yang membuat dua dengan ada satu, maka kemungkinannya apa? Kemungkinan yang pertama itu adalah bohong. Yang satu bohong, yang membuat salah satu dari keduanya, karena yang satu bilang ini saya yang membuat, yang satu bilang ini saya yang membuat. Berarti kemungkinannya nggak mungkin ini ada satu meja tetapi dua yang membuat. Salah satunya pasti berbohong, karena nggak bisa diterima akal ada satu meja dengan dua pembuat. Atau keduanya bekerja sama untuk membuatnya. Nah, yang satu maku sebelah sana, yang satu megangi di sana, dan seterusnya. Nah, kalau bekerja sama antara keduanya berarti apa? Lemah. Yang satu nggak bisa mengerjakannya sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Kalau lemah bukan Tuhan. Kalau kita kembalikan ke sini, yang satu ingin mengadakan A, yang satu juga ingin mengadakan A. Maka kalau dikatakan ini mengadakan, kalau di sini mengadakan, mengadakan itu dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Maka jika ada sesuatu A ini ada, yang mengadakan itu dua, sementara A itu satu, maka ini secara akal nggak mungkin. Bagaimana mengadakan itu yang mengadakan dua sementara yang diadakan satu? Makhluknya yang ciptaannya itu satu. Itu secara akal tidak bisa diterima. Kalau dikatakan oh keduanya bekerja sama untuk mengadakan si A, maka itu berarti menunjukkan bahwa keduanya lemah sehingga butuh satu dengan yang lainnya untuk mengadakan satu ciptaan. Dan itu menunjukkan dia bukan Tuhan. Ini yang pertama. Kemungkinan yang pertama yaitu ketika keduanya itu memiliki kehendak yang sama. Yaitu yang pertama, keduanya mengadakannya bersama-sama. Yang kedua, kehendaknya sama, kemungkinannya adalah keduanya itu gantian mengadakannya. Nah, keduanya itu mengadakannya gantian. Yang pertama dulu, baru yang kedua. Yang pertama mengadakan A, kemudian yang kedua mau mengadakan A. Lah sudah ada kok diadakan. Ini namanya apa? Tahsilul hasil. Namanya tahsilul hasil. Yang kemarin kita sebut apa? Menggarami lautan, nguyai laut. Laut sudah asin, masih dikasih garam lagi. Nah, itu namanya mengadakan sesuatu yang sudah ada. Bagaimana mengadakan sesuatu yang sudah ada? Bukan membuat yang lain. Yang satu ingin memiliki kehendak mengadakan A,
Yang kedua berkehendak mengadakan A. Kemudian yang pertama sudah mengadakan A. Kemudian yang kedua mau mengadakan A. Gimana mau mengadakan? Sudah ada. Nah, ini namanya apa? Tahsilul hasil. Maka ini nggak mungkin juga secara akal, itu juga tidak mungkin. Maka jika keduanya itu bersepakat memiliki kehendak yang sama untuk mengadakan A atau meniadakan A, maka di sini secara akal tidak bisa diterima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemungkinan yang kedua. Tadi kemungkinan pertama ada 2. Sekarang kemungkinan yang kedua ini juga ada 2. Kemungkinan yang kedua adalah ikhtalafa. Nah, dikatakan bahwa 2 Tuhan ini itu nggak sepakat, berbeda kehendaknya. Kehendaknya itu berbeda. Yang satu itu berkehendak misalnya mengadakan A, misalnya tetap ada si A itu. Kemudian yang kedua itu berkehendak meniadakan si A misalnya. Ini sebagai contoh saja, agar kita bisa berpikir bagaimana dikatakan jika langit dan bumi itu memiliki Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit akan rusak. Bagaimana proses dalam rincian berfikirnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika keduanya itu memiliki kehendak yang berbeda, maka ada kalanya yang pertama bahwa salah satu dari kehendak keduanya itu yang terlaksana, yang satu tidak. Yang satu menghendaki adanya A, yang satu menghendaki tiadanya A. Di sini nggak mungkin si A ini ada dan tiada dalam satu waktu secara akal. Maka kemungkinannya adalah terlaksana kehendak Tuhan yang satu dan tidak terlaksana kehendak Tuhan yang kedua. Maka Tuhan yang kehendaknya tidak terlaksana itu berarti apa? Lemah. Kenapa kok Tuhan kok nggak terlaksana apa yang dikehendakinya? Berarti yang satu lemah. Padahal yang Tuhan pertama itu sama dengan Tuhan yang kedua, karena sama-sama Tuhan. Maka berarti jika Tuhan yang kedua itu lemah karena kehendaknya tidak terlaksana dalam satu waktu, maka karena yang pertama serupa dengan yang kedua, maka yang kedua juga lemah karena serupa. Maka yang pertama juga lemah. Padahal Tuhan itu tidak lemah. Jika lemah maka itu bukan Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama seperti itu. Yang kedua, ini berbicara apa? Jika kehendaknya itu berbeda. Yang kedua, jika kehendak keduanya itu tidak terlaksana dua-duanya. Kalau ini tambah parah. Kenapa? Berarti kedua-keduanya sudah nyata, keduanya itu lemah. Dan yang lemah itu bukanlah Tuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dipastikan yang ngantuk tidak paham sama sekali. Jadi yang ngantuk tidak paham. Karena yang melek saja bisa nggak paham, apalagi yang ngantuk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ulangi secara ringkas ya, secara ringkas. Meskipun ini sudah kita mengulang dari pertemuan sebelumnya. Nah, tetapi karena ini agak sulit, memerlukan konsentrasi, maka kita mengulang kembali secara singkat. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Disebut dalilut tamanu. Karena ini membantah
orang-orang musyrik yang mengatakan Allah itu 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana ayat ini dikatakan membantah bahwa secara global dikatakan jika bumi dan langit ini ada Tuhan, memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika bumi dan langit ini ada Tuhannya selain Allah, maka bumi dan langit ini akan rusak. Bagaimana proses berpikirnya? Dikatakan jika Tuhan itu ada 2, maka pasti keduanya sama-sama memiliki kehendak. Jika keduanya sama-sama memiliki kehendak, maka kemungkinannya 2. Ini kemungkinan pertama ya, nanti akan ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa 2, yaitu mereka sama kehendaknya atau berbeda kehendaknya. Sama kehendaknya atau berbeda kehendaknya. Ini dulu. Kita bahas yang pertama. Jika dikatakan keduanya itu kehendaknya itu sama, nah, kehendaknya itu sama, maka kemungkinan yang pertama adalah keduanya melaksanakan kehendaknya itu bersama-sama. Bersama-sama. Jika melaksanakannya secara bersama-sama, sama-sama melaksanakan apa yang dikehendakinya, maka akan ada 2 konsekuensi logis dari akal. Yang pertama, ada 1 ciptaan dengan 2 pencipta. Ini tidak mungkin secara akal, mustahil. Yang kedua, keduanya bekerja sama untuk mengadakan 1 ciptaan. Dan adanya kerjasama dari keduanya menunjukkan keduanya itu lemah, dan yang lemah itu bukan Tuhan. Kemungkinan yang kedua adalah keduanya enggak bersama-sama dalam mengadakan apa yang dikehendakinya, tetapi keduanya bergantian dalam mengadakannya. Jika bergantian, dikatakan Tuhan yang pertama mengadakan A, kemudian Tuhan yang kedua mengadakan A, maka ini tahsilul hasil, mengadakan sesuatu yang sudah ada. Dan itu namanya tahsilul hasil, menggarami lautan, dan itu tidak masuk akal juga, tidak bisa diterima oleh akal. Udah, ini kemungkinan yang pertama jika dikatakan 2 Tuhan ini memiliki kehendak yang sama. Sekarang yang kedua, apabila keduanya itu memiliki kehendak yang berbeda. Yang satu berkehendak untuk mengadakan A, yang satu berkehendak untuk meniadakan A. Yang satu berkehendak adanya bumi dan langit, yang satu menghendaki meniadakan bumi dan langit, misalnya. Maka kemungkinannya juga 2 di sini. Ada kalanya kehendak salah satunya itu yang terjadi, karena nggak mungkin kehendak keduanya itu terjadi. Tetapi kehendak salah satunya yang terjadi, karena kalau terjadi dua-duanya, bagaimana sesuatu yang berlawanan? Yang satu menghendaki A, adanya A, yang satu menghendaki tiadanya A. Apa mungkin ada dan tiada dalam satu waktu? Tidak mungkin. Apa mungkin siang sekaligus malam? Tidak mungkin. Siang ya siang, nggak malam. Kalau malam nggak siang, kalau siang ya nggak malam. Kan seperti itu. Kalau ada ya ada, bukan nggak ada. Kalau nggak ada ya namanya nggak ada. Kalau nggak ada berarti ada. Kalau ada berarti
Gimana? Kalau ada ya ada, kalau ada ya ada, bukan nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak ada, bukan ada. Kan seperti itu. Karena itu sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang berlawanan. Seperti siang dan malam, luar dan dalam, dan seterusnya. Sesuatu yang berlawanan, yang berlawan tidak mungkin menjadi satu. Ada dan tiada. Ini nggak mungkin jadi satu sekaligus. Dia ada sekaligus nggak ada. Gimana itu? Ada kok nggak ada? Kalau ada ya ada, bukan nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak ada, bukan ada. Kan seperti itu. Nah, jadi nggak mungkin terlaksana kehendak dari keduanya sama-sama terlaksana, itu nggak mungkin. Karena memiliki kehendak yang berbeda. Maka kemungkinannya dua, yaitu yang pertama, kehendak salah satunya yang terjadi, terlaksana. Kehendak salah satunya yang terlaksana, dan kehendak yang kedua tidak terlaksana. Berarti kehendak Tuhan yang tidak terlaksana, dikatakan sebagai Tuhan tadi yang tidak terlaksana, berarti dia lemah. Kenapa? Kehendaknya nggak terjadi. Dia menghendaki untuk mengadakan A, ternyata nggak terlaksana, karena yang terlaksana adalah kehendak Tuhan yang satunya. Maka berarti yang satu lemah. Padahal yang satunya lagi itu serupa dengan yang lemah ini. Serupa, karena ini serupanya, sekutunya. Maka jika ini lemah, yang ini juga lemah. Dan yang lemah bukan Tuhan. Kemungkinan yang kedua, dua-duanya kehendaknya sama-sama tidak terlaksana. Kalau sudah kehendak keduanya sama-sama tidak terlaksana, maka ya sudah, bukan Tuhan dua-duanya. Karena keduanya apa yang dikehendakinya itu tidak terwujud, tidak terlaksana. Karena Tuhan itu apa, fa'alul lima yurid, apa yang dikehendakinya maka pasti terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Maka dari sini terbuktilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada duanya. Tidak dikatakan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan dalil at-tamanu'. Cara kita membantah orang-orang yang meyakini adanya Tuhan lebih dari satu. Cara membantahnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh ayat ini. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Ini kita takribkan, kita beri pendekatan yang sudah kita kemukakan, bahwasanya seandainya negara Indonesia ini pemimpinnya, presidennya 2, maka akan terjadi apa? Kekacauan, kehancuran, bisa jadi perang saudara antara satu dengan yang lain. Karena apa? 2 pemimpin kemungkinannya 2, memiliki kehendak yang sama atau memiliki kehendak yang berbeda. Dan kebanyakan beda kepala, beda kehendaknya. Yang satu pengen begini, yang satu pengen begini. Mengatasi corona, yang satu pengen seperti ini, yang satu pengen seperti itu. Berantakan semuanya, kacau jadinya. Itu jika benar-benar pemimpinnya ada 2. Pemimpinnya 1, tetapi yang satu juga sok jadi pemimpin, itu pun juga akan merusak tatanan. Nah, karena itu pemimpin 1. Sopir mobil juga 1. Kalau 2 sama-sama pegang setir, maka juga akan berantakan, semuanya akan terjadi kecelakaan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu mendekatkan pemahaman kita
tentang masalah dalilut tamanu' ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Fasubhanallahi, maha suci Allah, rabbil arsy, Allah yang rabbil arsy, Allah Tuhan daripada arsy, maha suci dari apa? Amma yasifun, maha suci dari sifat-sifat yang disifatkan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha suci dari sifat-sifat yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci artinya apa? Allah enggak disifati dengan sifat-sifat sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Hampir semua orang kafir, ya semua orang kafir, semua orang musyrik itu mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sebagian agama meskipun dengan penyebutan yang berbeda, mereka itu menyebut Allah itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta. Ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Haleluya, ada yang menyebutnya apa gitu ya, dengan nama-nama yang mirip-mirip. Ada yang menyebutnya Allah. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan bahwa mereka orang-orang yang bukan Muslim, mereka itu mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan mereka itu berupa jisim. Hampir semua orang di luar Islam itu mensifati Allah, mensifati Tuhan itu dengan jisim. Tuhan mereka itu memiliki bentuk yang bisa dibayangkan, punya kepala, punya mata, punya kaki, punya tangan. Seperti itu digambarkan. Bukan hanya bisa digambarkan, bisa difilmkan. Nah, jadi ada yang aktornya atau aktrisnya itu yang bisa berperan sebagai Tuhan. Artinya bukan sekedar bisa dikhayalkan, tetapi bisa ditiru oleh manusia sebagai Tuhan itu. Nah, itu Allah maha suci dari apa yang mereka katakan tentang sifat-sifat Tuhan. Mereka mengatakan Allah itu berupa jisim yang memiliki anggota badan, punya kepala, punya tangan, punya kaki. Kita orang Islam mengatakan Allah maha suci dari yang seperti itu, dari jisim. Mereka orang-orang musyrik mensifati Allah dengan berada pada tempat tertentu. Maka kita katakan Allah maha suci dari berada pada tempat. Sebagian mereka mengatakan Tuhan itu berada di dalam surga. Sebagian orang musyrik mengatakan Allah itu berada di atas arsy. Sebagian orang musyrik mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas langit. Sebagian orang musyrik mengatakan Allah itu berada di atas kayangan, di atas mendung, buat kerajaan di atas mendung sana. Sebagian orang musyrik mengatakan bahwasanya Allah itu berada di lautan. Sebagian orang musyrik mengatakan Allah itu berada di puncak gunung. Sebagian orang musyrik mengatakan Allah itu berkeliaran di mana-mana dan sebagainya dan seterusnya. Itu apa? Pensifatan orang-orang kafir
pensifatan orang-orang musyrik terhadap Tuhan. Dan Allah Maha Suci dari apa yang mereka katakan. Maha Suci dari sifat-sifat yang mereka sifatkan kepada Allah, kepada Tuhan, bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik. Tidak bertempat di atas arsy, tidak bertempat di dalam surga, tidak bertempat di atas langit, tidak bertempat di kayangan, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di lautan, tidak bertempat di gunung. Allah sama sekali tidak bertempat. Karena Allah yang menciptakan tempat, maka Dia tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada sebelum langit tanpa langit. Allah ada sebelum bumi tanpa bumi. Allah ada sebelum adanya alam semesta ini tanpa alam semesta ini. Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Maka setelah terciptanya tempat, Allah nggak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Maka Allah Maha Suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka juga mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat infialat. Infialat itu seperti sedih, gembira, menangis dan sebagainya, memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak. Rata-rata mereka orang-orang musyrik itu mensifati Allah dengan sifat-sifat seperti itu. Punya istri, punya anak, punya saudara, anaknya kadang sampai banyak anaknya dan seterusnya. Ini apa? Ini Allah Maha Suci dari apa yang mereka katakan. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang membedakan Islam dengan selain Islam. Bahwasanya Islam itu mentauhidkan Allah. Islam itu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya bahwa kita itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ifradul qadim minal muhdats. Kita itu mengesahkan Allah, kita itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itulah tauhid namanya. Kalau ada seseorang mengatakan Tuhan itu satu, tetapi mereka menserupakan Allah dengan makhluknya, itu belum bertauhid. Itu belum bertauhid karena mereka masih meyakini ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasubhanallahi Rabbil arsy amma yasifun. Hati-hati dengan ucapan orang-orang musyrik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Maha Suci dari semua itu. Karena ada sebagian orang mengaku sebagai muslim, bahkan bukan hanya mengaku sebagai muslim, mereka mengaku sebagai orang yang paling muslim dibandingkan dengan orang-orang muslim lainnya. Bahkan mereka mengaku sebagai orang yang paling bertauhid dibandingkan dengan orang Islam lainnya. Tetapi ternyata mereka mengajarkan akidah tasbih. Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Mereka mengatakan Allah itu punya kepala, punya tangan, punya kaki besar, duduk bersila di atas arsy. Mereka mengatakan bahwa mereka orang yang paling bertauhid, tetapi mereka mensekutukan Allah dengan makhluknya. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka berhati-hatilah terhadap kelompok ini, yaitu kelompok Wahabi pengikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ada orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tetapi mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah disifatkan oleh orang-orang musyrik.
Mereka sama dengan orang Yahudi dalam hal mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Orang Yahudi mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Mereka juga mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu ada di atas langit. Mereka juga mengatakan seperti itu. Nggak ada bedanya mereka dengan orang-orang musyrik yang yang mensekutukan Allah dengan makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Arsy. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya arsy. Arsy itu apa? Arsy itu makhluk. Arsy itu makhluk ciptaan Allah. Makhluk itu ciptaan Allah, karena segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Al-Lauhul Mahfuz itu makhluk, Al-Arsy itu makhluk, langit itu makhluk, Al-Kursi itu makhluk, Baitul Ma'mur itu makhluk, Sidratul Muntaha itu makhluk, bumi itu makhluk, langit itu makhluk, manusia makhluk, segala sesuatu selain Allah namanya makhluk atau alam. Nah, Al-Arsyu adalah makhluk ciptaan Allah. Dulu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Al-Arsy itu menjadi ada. Dan Al-Arsyu adalah akbaru al-makhluqat hajman. Makhluk yang paling besar bentuknya itu ya arsy ini. Sudah kita gambarkan sebelumnya bahwa besarnya arsy itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Karena disebutkan dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, Al-Kursi dibandingkan dengan Al-Arsy, Al-Kursi seperti apa? Cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Al-Kursi yang kemarin kita bahas dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, itu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Arsy. Kemudian langit yang sangat besar menurut kita dibandingkan dengan Al-Kursi, maka langit itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Langit sangat kecil jika dibandingkan Al-Kursi. Padahal Al-Kursi sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Arsy. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Al-Arsy. Nah, di dunia ini saat ini sebelum kiamat, Al-Arsy itu dipikul oleh 4 malaikat yang disebut dengan malaikat Hamalatul Arsy. 4 malaikat Hamalatul Arsy yang disifati dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, di antara telinganya sini sampai ke pundaknya. Kalau kita kan dekat, ini berapa senti? Hanya beberapa senti saja antara telinga dan pundaknya. Tetapi malaikat Hamalatul Arsy yang membawa arsy disebutkan dalam hadis jaraknya antara telinga dan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Jadi untuk sampai ke sini 700 tahun perjalanan. Sangat besar. Sangat besar. Nanti di akhirat itu ditambah 4 lagi, 8 malaikat yang akan membawa arsy itu. Dan al-arsyu adalah sebagiannya menjadi atap dari surga. Surga itu letaknya berada di atas langit. Sebagian dari arsy menjadi atapnya surga, sebagian saja. Padahal surga itu juga sangat luas. Seluas 7 langit dan 7 bumi. Sebagian kecil dari arsy itu menjadi atapnya surga. Nah, Allah itu Rabbul Arsy, artinya Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan dari alam semesta. Kenapa? Ketika sudah disebutkan bahwa Allah itu Rabbul Arsy dan arsy adalah makhluk yang paling besar ukuran dan bentuknya, maka yang lebih kecil dari arsy itu juga secara otomatis dalam kekuasaan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu ayat dikatakan bahwa Allah itu Rabbul Arsyil Azim, tetapi dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah Rabbul Alamin. Itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ketika disebut Rabbul Arsyil Azim, artinya Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemilik dari alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya. Sebagaimana yang sering kita sebutkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Para malaikat tawaf di sekeliling al-arsy. Ketika mereka melihat kebesaran arsy, maka bertambahlah keyakinan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita pahami, meneguhkan keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun, maha esa, tidak ada sekutu baginya, dan tidak boleh bagi kita untuk mensekutukan dengan selainnya. Tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.